Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi jahiliyah. Kepada alat terang-terang Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Bapak Diterangis Keputusan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Jawa Timur, Siti Mariam, juga bersama datang 54 orang. Jadi 2 kabupaten kota lagi. 13 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas kebantuan. Tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan. 116 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan. Kemudian Kanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan administrasi. Untuk menyamakan persepsi terhadap perubahan kebijakan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Kota Aceh. Kabupaten Kota Aceh khususnya di bidang perkawinan dan perceraian. Bapak Ibu Kabupaten Kota dalam rangka melakukan peningkatan pelaksanaan administrasi pencatatan sipil di Aceh, khususnya Bapak Ibu di Kabupaten. Yang menjadi substansi dari materi penyelenggaraan kita ini yaitu perceraian dan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan-permasalahan perkawinan dan perceraian. Ada dari Direktorat, kemudian dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota. Pelaksanaan BIMTEK ini selama 2 hari, yaitu pada tanggal 26 sampai terhadap perceraian dan perkawinan. Juga nanti biaya kegiatan pembinaan teknis ini bersumber dari anggaran DPA Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Bapak Kepala Dinas Kependudukan Aceh untuk membeli secara resmi pelaksanaan BIMTEK ini. Aparatur dalam pencapaian cakupan akte perkawinan dan perceraian. Oleh Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh kepada Bapak Dr. Di lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Bapak dan Ibu peserta hadirin hadirat undangan yang kami muliakan. Berbicara masalah akta perkawinan dan perceraian Bapak dan Ibu, aparat Dukcapil Kabupaten Kota sebenarnya harus mempunyai keinginan yang besar untuk melengkapi data tersebut, karena ini juga termasuk dalam data atau peristiwa-peristiwa penting yang perlu ada pencatatan. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak, semua lintas sektor diperlukan untuk mendukung cakupan kepemilikan ini yang sudah di atas rata-rata nasional. Tetapi secara keseluruhan Aceh, jika kita bagi rata 2019 dan 2020 agak memprioritaskan pelaksanaan kegiatan. Karena di akta kelahiran yang mempunyai anak maupun yang sudah besar tapi belum 12.000 sekian, dari jumlah penduduk 5.247.257 orang. Dengan persentase kita masih 42,17%. Kita penting sebagai pengakuan dan perlindungan negara terhadap warga. Namun di kita kepemilikan akta pemahaman yang sama antar semua penyelenggara dan tidak langsung mungkin ketua dan berbagai instansi lainnya yang hadir. Bisa. Oke, terima kasih. Apa yang kira menjadi harapan dan acuan kita, Pak? Ya, jadi kita menyadari bahwa cakupan akte, terutama akte perkawinan dan perceraian di kita itu masih sangat rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian kita, sekaligus bagaimana kita mensinkronkan berbagai lintas sektor untuk mendukung kegiatan ini. Karena berbicara masalah akte perkawinan, akte perceraian, itu juga melibatkan instansi lain, terutama dari Kementerian Agama, Mahkamah Syariah dengan isbat nikahnya,
Kemudian Dukcapil sebagai pencatatan yang dimasukkan ke dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi kolaborasi ini penting, terutama bagaimana kita bisa saling mendukung melakukan pencatatan. Selama ini mungkin sudah dilakukan, tetapi mungkin belum maksimal. Oleh karena itu kita harus memberikan pemahaman yang sama, persepsi yang sama kepada semua petugas terutama dari Dukcapil bagaimana untuk meningkatkan cakupan ini. Selain juga untuk memotivasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa-peristiwa penting termasuk peristiwa perkawinan ini untuk dijadikan catatan kependudukan. Oke. Dan sebagainya, lalu pulang ke daerah melakukan praktek-praktek itu sehingga kita berharap outcome yang kita dapat dari provinsi untuk ibu mungkin bapak dan ibu itu outputnya yang bapak dapatkan itu kita mempunyai sinergi yang sama terutama untuk kegiatan-kegiatan monitoring, supervisi dan sebagainya dalam rangka bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa bapak dan ibu laksanakan dengan benar termasuk dengan memonitoring di AK yang diberikan kewenangan kepada provinsi untuk melakukan monitoring di kabupaten kota. Jadi kerjasama kita dengan beberapa SKPA, dengan instansi lembaga terkait lainnya, itu bagaimana pemerintah sudah menggunakan itu. Katakanlah di rumah sakit Bapak dan Ibu sekarang sudah menggunakan data. Jadi Bapak dan Ibu wajib menyerahkan NIK atau NIK atau KTP untuk Permendagri yang dikeluarkan oleh Kemendagri, terutama untuk menunjang bagaimana mereka meningkatkan layanan tersebut. Oke lanjut, kita mengetahui bahwa geografis kita mungkin untuk pembuatan akta untuk sekolah pun kadang-kadang masih sulit dijangkau, diperhatikan akta perkawinan dan akta perceraian. Jadi cakupan ini sudah mulai harus diperluas. Selama ini mungkin pengetahuan Bapak dan Ibu tentang apa itu akta perkawinan, apa itu akta perceraian, mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi itu dari para narasumber dan mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan di lapangan. Makanya mungkin melakukan cakupan pelayanan terutama untuk akta perkawinan dan untuk menguruskan IP-nya sendiri harus kita halo-halo setiap hari untuk bisa melekat.